Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Zarruq rahimahullah, an-nas salasatun mutakallimun majmu' wa mutakallimun masmu' wa mutakallimun madfu'. Fal majmu' huwa alladhi tanfa'u isharatuhu wa tufidu ibaratuhu, wal masmu' tustahla ibaratuhu wa tufhamu isharatuhu, wal madfu' huwa alladhi yamujjuhu al-asma' wa la yahsulu bihi al-intifa'. Manusia itu ada terbagi tiga. Yang pertama disebut mutakallim majmu', yang kedua mutakallim masmu', yang ketiga mutakallim madfu'. Pal majmu', orang yang berkata-kata yang majmu', itu orang yang bermanfaat isyaratnya dan berfaedah keterangannya. Nah, ini orang isyaratnya, petunjuknya, ini orang keterangannya memberikan faedah kepada pendengarnya, memberikan bekas kepada pendengarnya. Nah, ini ngarannya orang yang berkata-kata yang komplit, yang majmu'. Yang kedua mutakallim masmu', orang yang berbicara yang didengar. Itu adalah orang yang manis keterangannya dan dipahami petunjuknya. Itu masmu'. Yang ketiga mutakallim madfu'. Nah, itu huwallazi yamujjuhul asma' wa la yahsulu bihil intifa'. Itu orang yang perkataannya itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak disukai oleh pendengarnya. Jadi ada tiga macam orang yang berkata-kata itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Sa'id ibnu Asim rahimahullah, kana qadi yajlisu qariban min majlisi Muhammad bin Wasi. Faqala lahu yawman wa huwa yuwabbihu julasa'ah, ma li aral qulub la takhsha' wa ma li la aral uyun tadma' wa ma li aral julud la taqsha'ir. Faqala Muhammad bin Wasi, ya Abdullah, ma aral qawma ataw illa min kibalik, inna dzikra idha kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Ada seorang qadhi. Seorang qadhi ini suatu hari duduk di samping Imam Muhammad bin Wasi'. Lalu seorang qadhi ini mencela murid-muridnya. Ujar si qadhi, wahai Imam Muhammad bin Wasi', ini murid-muridin apa nih? Pina kada belajarnya pina kada ada peningkatan. Dinasihati kada jalan. Diberikan ancaman kada sedih. Hatinya kada khusyuk. Matanya kada mau menangis mengingat dosa-dosa. Ujar Imam Muhammad bin Wasi' berkata, tidaklah aku melihat itu murid-murid engkau kecuali datangnya dari engkau. Sebab engkau. Sebab engkau. Murid-murid engkau sedemikian rupa itu akibat datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau. Karena bahwa zikir, peringatan, nasihat itu apabila datang daripada hati yang bersih, dia akan jatuh atas hati orang yang mendengarnya. Nah, jadi ini perkataan Sa'id bin Asim ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, kepada guru-guru. Apabila ada mempunyai murid yang kada kawa diurus, murid yang kada pemahaman, murid yang kada mau mengamalkan nasihat, hendaknya jangan menyalahkan murid. Tapi si guru ini hendaknya menyalahkan dirinya sendiri. Ini mungkin aku ini kebanyakan dosa nih, sehingga nasihatku ini kada dipakainya lagi oleh si murid.
Mungkin hatiku ini ada kotor, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku ini kada berkesan lagi di hati murid ini. Nah, itu hendaknya seorang guru itu demikian. Nah, si murid pun demikian. Misalnya si murid ini menuntut ilmu, apakah aku ini kada kau makai ini? Kada kau makai pengajian, kada kau makai ilmu. Mungkin hatiku ini kebanyakan dosa nih. Jangan menyalahkan guru. Jangan menyalahkan guru. Ini guru aku kada baik hati, aku ini kada pemahaman nih. Nah, jadi si guru pun jangan menyalahkan muridnya apabila murid ini kada mampan dinasihati, kada mampan diperingati. Ini guru menyalahkan dirinya sendiri. Ini aku mungkin kebanyakan dosa nih. Aku mungkin kebanyakan salah. Sehingga kalimat yang keluar dari mulutku kada masuk lagi ke hati murid. Nah, kalau murid kada bisa memakai apa yang dinasihati oleh gurunya, si murid kada bisa memakai hukum-hukum yang disampaikan gurunya, hendaknya murid ini pun demikian. Ini kami ini kebanyakan salah, kami ini kebanyakan kurang adab, kami ini kebanyakan macam-macam, sehingga nasihat-nasihat guru itu kada sampai ke hati kami. Nah, artinya masing-masing dua kelompok ini masing-masing menyalahkan dirinya, jangan menyalahkan kepada orang lain. Nah, seperti perkataan Muhammad bin Wasi tadi, ma aral qauma atau illa min kibalik. Itu murid engkau demikian, pendapatku datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau sendiri. Jadi jangan sampai artinya menyalahkan kepada orang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan satu peringatan yang bisa dilaksanakan, pertama, orang yang menyampaikan ini memang ikhlas. Orang yang menyampaikan ini memang hatinya bersih. Dan yang menerima ini pun orangnya hatinya bersih. Yang menerima ini pun orangnya ikhlas. Nah, bila dua ini hati bersih, itu bersih, maka manfaat-manfaat daripada keterangan, manfaat-manfaat daripada nasihat akan bisa diterima dengan baik. Jadi memerlukan bersih kedua belah pihak. Yang menyampaikan mesti hatinya bersih, dan yang menerima itu pun mesti hatinya bersih. Nah, dengan dua hal itu maka ilmu akan bisa bermanfaat kepada orang yang mendengarnya itu. Nah, jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya setiap kita pengajian dimulai dengan istighfar dulu. Nah, dimulai dengan salawat dulu, dimulai dengan minta ampun dulu kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah, sudah hati kita bersih, hanya kita baca kitab. Nah, hanya kita baca hadis, supaya yang menyampaikan itu sudah hatinya bersih, dan yang menerima itu pun hatinya bersih. Jadi sebelum baca kitab, baca ratib atas kah dulu. Sebelum baca kitab, baca ratibul haddad kah dulu. Sebelum baca kitab, baca zikir kah dulu. Sehingga dengan itu hati sudah bersih, keadaan sudah bagus. Nah, hanyar kita menerima ilmu, hanyar dapat ilmu dari kitab-kitab yang dibaca. Dari yang menyampaikannya sudah istighfar, yang menyampaikan sudah membaca ratib, yang mendengarnya pun sudah bersih. Nah, dengan demikian bisa diharapkan ilmu itu bermanfaat, ilmu bisa diterima.